Ini adalah keluarga Whittaker. Mereka adalah keluarga dengan hubungan sedarah yang paling terkenal di Amerika, dengan orang tua yang merupakan saudara sepupu. Keluarga ini memiliki hubungan darah yang murni, dan karena itu mereka diduga mengalami kecacatan dan penyakit genetik dikarenakan hubungan tersebut. Mereka hidup dengan kondisi kelainan mental yang tidak terdiagnosis serta penyakit bawaan tubuh. Dari 15 bersaudara, saat ini mereka hanya tersisa 3 orang dan hanya 1 orang dari mereka yang bisa berkomunikasi. Beberapa dari mereka bahkan hanya bisa berkomunikasi menggunakan gerutuan seperti suara hewan. What's your favorite memory, Ray? Do you remember anything about your life? Tentu normal bagi kita untuk membayangkan perkawinan sedarah sebagai hal yang tabu dan terlarang. Namun, hampir setiap benua di dunia telah menyaksikan berbagai bentuk perkawinan sedarah. Dan ini bukan hanya perkawinan sedarah demi kekuasaan dan kekuatan. Beberapa bentuk peradaban telah menampilkan perkawinan sedarah yang dapat diterima secara sosial, dalam satu bentuk atau lainnya. Meskipun saat ini jauh dari normal dan umum di konteks modern, pernikahan sedarah bukanlah fenomena baru. Praktik ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan salah satu contoh yang paling terkenal adalah keluarga Habsburg, sebuah dinasti yang mendominasi Eropa selama berabad-abad. Keluarga Habsburg, yang juga dikenal sebagai House of Habsburg, adalah salah satu dinasti kerajaan paling kuat dan berpengaruh di Eropa. Keluarga Habsburg mendominasi dunia politik Eropa selama lebih dari 600 tahun. Awalnya berasal dari sebuah desa kecil di Swiss. Mereka mendominasi dan memiliki kekuasaan sangat besar yang meliputi wilayah-wilayah di Austria, Jerman, Swiss, Spanyol, Belanda, dan berbagai bagian Eropa Timur pada zaman modern. Kemurnian darah merupakan prinsip yang membentuk masyarakat Spanyol dan koloninya selama berabad-abad. Prinsip ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keluarga Habsburg pada masa itu. Prinsip yang menekankan pada kemurnian darah atau kebersihan keturunan yang digunakan untuk menentukan status sosial seseorang. Prinsip ini bertujuan untuk menghilangkan jejak keturunan Yahudi dan Muslim dari garis keturunan Kristen Katolik yang dihormati dan dianggap superior pada saat itu. Perkawinan dalam keluarga menjadi praktik umum di dalam keluarga Habsburg demi mempertahankan garis keturunan kerajaan yang kuat dan murni, serta memastikan bahwa seorang Habsburg tetap berkuasa, didorong juga oleh motivasi untuk membatasi masuknya keluarga lain dalam struktur kekuasaan mereka. Meskipun keluarga Habsburg mendapat keuntungan politik yang strategis dari perkawinan tersebut, mereka menderita secara biologis. Potret anggota kerajaan Habsburg secara teratur menunjukkan anggota keluarga Habsburg dengan rahang bawah menonjol yang dijuluki rahang Habsburg. Perkawinan sedara ini juga meningkatkan resiko kematian anak pada keturunan Habsburg, dengan kemungkinan seorang anak bertahan hidup hingga usia 10 tahun, menurun hingga kurang dari 50%. Perkawinan sedarah dalam keluarga ini menghasilkan berbagai penyakit fisik dan mental bagi keluarga Habsburg karena keragaman genetik mereka yang sangat terbatas. Hal ini juga yang menyebabkan berakhirnya dinasti Habsburg di Spanyol dengan meninggalnya Charles II pada tahun 1700. Raja Charles II, atau dikenal sebagai Raja yang Terkutuk, merupakan keturunan terakhir dinasti Habsburg Austria yang memerintah Spanyol. Ia adalah putra dari Raja Philip keempat dari Spanyol dan keponakannya, Mariana dari Austria. Keturunan Habsburg terkenal buruk karena perkawinan sedarah dalam keluarga. Charles II adalah contoh terburuknya. Rahang ciri khas Habsburg yang menonjol dan perkawinan sedarah dalam keluarga yang berulang menyebabkan ciri genetik ini menjadi sangat parah sampai Charles bahkan kesulitan untuk berbicara dan makan. Charles juga mengalami keterbelakangan mental, kesulitan berjalan, epilepsi, dan berbagai masalah pertumbuhan yang menyebabkan Charles dibesarkan seperti bayi hingga usia 10 tahun. Kekaisaran Spanyol di bawah keluarga Habsburg mengalami kemunduran selama masa pemerintahannya dan akhirnya kekuasaan mereka di Spanyol selesai di tahun 1700 dengan meninggalnya Charles pada usia 38 tahun tanpa memiliki keturunan
akibat masalah genetik dari perkawinan dalam keluarga. Setelah kematian Charles, sebuah otopsi dilakukan oleh para dokter, menyatakan bahwa jantungnya hanya sebesar lada hitam, paru-parunya berkarat, ususnya membusuk dan terinfeksi, dan ia hanya memiliki satu testis, hitam seperti arang, serta kepalanya penuh dengan air. Charles Darwin pernah mengatakan, "Kita adalah keluarga yang malang dan seharusnya dihapuskan." Pada tahun 1839, Darwin menikahi sepupunya, Emma Wedgwood. Meskipun ia menyadari adanya resiko kecacatan anak pada pernikahan sedarah di dalam keluarga, mereka tetap menikah dan mempunyai 10 anak. Pada akhirnya, hal yang ditakutkan pun terjadi. Beberapa dari anak-anak tersebut tidak hidup lama. Anak keduanya, Anne, meninggal pada usia 10 tahun setelah tertular penyakit demam. Anak laki-lakinya, Charles, meninggal saat masih bayi. Dan seorang anak gadisnya meninggal setelah hidup hanya selama 2 minggu. Sesuatu menghantui Darwin. Bukan hanya kehilangan beberapa anaknya di awal kehidupan mereka, tetapi juga kenyataan bahwa banyak anaknya yang bertahan hidup menderita berbagai penyakit serius dan aneh yang mengancam jiwa. Pada suatu waktu, Darwin pernah menuliskan bahwa salah satu anak laki-lakinya mengalami kerusakan ginjal dan kelenjar yang membengkak di lehernya, sementara anak laki-lakinya yang lain mengalami kejang dan menangis histeris. Darwin kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi pada anak-anaknya. Dan kemudian dia mulai berpikir bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan keputusan untuk menikahi sepupunya. Dalam bukunya, The Effects of Cross and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom, Darwin menunjukkan bahwa tanaman yang melakukan pembuahan sendiri lebih lemah dan kurang sehat dibandingkan dengan tanaman yang melakukan pembuahan silang. Pernikahan Darwin dengan sepupunya, Emma Wedgwood, serta kekhawatirannya terhadap kesehatan anak-anak mereka membawa perhatian pribadi pada masalah perkawinan sedarah dan potensi dampaknya terhadap kesehatan manusia. Buku Darwin ini meletakkan dasar bagi studi ilmiah tentang keturunan, mengungkapkan bagaimana perkawinan sedarah mempengaruhi keragaman genetik dan kesehatan keturunan. Pengetahuan ini kemudian diperluas dan divalidasi oleh para peneliti abad ke-20, sehingga memperkuat pemahaman kita tentang dampak buruk perkawinan sedarah. Pernikahan sedarah bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi sebuah bukti sejarah yang membuka identitas, pewarisan, dan pemahaman dalam berbagai norma sosial yang terus berubah. Dari sejarah keluarga Habsburg ada satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu manusia bisa menaklukkan daratan, bisa memenangkan perang, bisa mendominasi perdagangan. Namun pada akhirnya, ada satu hal yang manusia tidak bisa lawan. Manusia tidak bisa melawan alam.